Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Bos Senapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan ulas tentang senapan angin ya. Jadi untuk senapan angin ini ada senapan angin bot jenis FX Airgun, ini Marauder ya, tabung di 38. Dan untuk senapan angin ini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya dan juga jelaskan untuk akurasinya, bagaimana kualitasnya, bagaimana kita akan buatkan ya. Jadi untuk kawan-kawan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar setiap saya membuat video kawan-kawan langsung tahu. Seperti itu kawan. Dan ini untuk senapan angin yang cukup bestseller ya di toko kami, karena untuk senapan angin PCP Marauder ini kita untuk akurasi jarak di 25 meteran ini kita akan uji tes akurasinya. Dan untuk senapannya ini untuk Maraudernya ya, dan untuk spesifikasinya kita akan ulaskan ntar setelah kita buatkan untuk akurasinya. Jadi untuk harga dari senapan angin ini cukup kita bandrol di harga 1 jutaan, untuk lebih tepatnya di 1.900.000 rupiah saja. Dengan harga segitu kita sudah mendapatkan perdam, tali sandang, dengan peluru tes, magazin single shoot, dan juga STKS, dan tentunya juga dapat tas untuk senapannya sendiri. Jadi untuk senapan angin ini juga sudah termasuk dengan tasnya ya, dan untuk kelengkapannya seperti itu. Kalau mau tambah dengan teleskop pun juga bisa, di kami ready dari mulai harga 300 sampai ke harga 1 jutaan, 2 jutaan pun juga ready untuk teleskopnya. Dan untuk senapan angin ini dia di bagian belakang kita sudah dijumpai dengan sandaran bahu juga, dan ini perdam sudah terpasang ya. Ntar kita settingkan juga untuk akurasinya bagaimana. Nah, tonton aja sampai selesai, lanjut ke tempat lapangan tembaknya saja ya. Oke, langsung ke sana. Oke, ini kita lakukan uji tes akurasi senapan angin PCP Marauder ya, tabung di 38. Kita tes nembak nitik di jarak sekitaran 25 meter lebih ya, karena untuk jaraknya emang agak lumayan. Dan ini kita coba buatkan bidikan pertama di sini ya, satu lubang. Ini sambil penyetingan karena ini belum kita setting ya. Settingan pertama tembakan jedor. Oke, di situ ya, di kanan dikit saja, ding. Oke, sudah pas. Nah, ini kita coba tembakan yang kedua kalinya. Kedua ini, nah ini ada satu lubang nih, kita coba. Kedua kalinya belum bisa tepat. Ini apakah skillnya? Coba lagi. Plung, berarti jatuhnya di tembakan kedua tadi ya. Nah itu, ini jangan kita putar dulu, tetap grab di situ. Berarti ini tinggal setting ke kirinya dikit. Nah ini ting, nah gitu ya. Ini sudah bisa pas. Nah ini kita baru kita tembakan pertama lagi, buatkan satu lubang lagi. Oke, itu ya, ada satu lubangan yang sudah kelihatan. Coba lagi, ngumpul, udah bisa ngumpul. Plung, satu lubang. Coba lagi, plung lagi. Nah, kalau sudah bisa ngumpul kayak gini enak sekali ya. Ini coba lagi, plung. Nah, keren sekali ya, sudah bisa ngumpul. Nah, ini tinggal untuk dilihatkan. Nah itu ya, untuk tembakannya tadi sudah bisa ngumpulnya. Tadi kan untuk settingannya di sebelah samping gini ya. Dan ini untuk barangnya. Nah, ini ya, copotkan. Nah ini untuk barangnya PCP Marauder FX. Nah, ini untuk jarak bidikan tadi di sana. Nah ini kita bawa ke sana ya. Oke, tak bawakan ke sana untuk memperlihatkan jarak bidikannya tadi. Nah, ini untuk jaraknya cukup lumayan jauh, jadi ini harus jalan agak lumayan. Nah ini tadi, nah ini ya sudah bisa plung di sini. Nah, ini tidak, jari ini tidak masuk kawan, jari tidak masuk ya. Tadi kan settingan, nah itu di sini. Nah, tadi settingannya di sini. Terus setelah itu kita buatkan bidikan lagi, sudah ngumpul di satu lubang ini gitu. Ini cukup oke sekali ya untuk senapannya. Jadi untuk barangnya di sana ya. Nah itu untuk tadi untuk senapannya oke sekali. Jadi jari ini tidak masuk, kepala burung pun bisa kena gitu kawan.
Oke sekali untuk senapannya, cukup dibanderol 1 jutaan pun sudah bisa nembak yang sebagus itu ya. Dan untuk FPS nya bagaimana, kita akan buatkan. Nah ini ya, ini untuk senapannya tadi. Nah, tadi ada sasaran di sana, dan ini kita akan uji tes FPS nya. Jadi FPS nya nyampe berapa, tonton aja sampai selesai. Oke, yang di HP kita matikan dulu ya. Ting. Oke, sudah mati. Nah, untuk kita lanjut ke FPS-nya. Oke, ini kita lakukan untuk uji tes FPS-nya. Jadi untuk FPS-nya senapan angin marauder ini mencapai ke berapa? Kita coba tembakan pertama, jedor. 949. Keren sekali ya, FPS-nya cukup tinggi. Kita coba tembakan kedua, jedor. 937. Nah, cukup stabil sekali ya untuk senapan angin dengan tabung mode 38. Jedor ketiga kalinya 931. Cukup oke juga untuk senapan angin ini, untuk FPS nya sangat stabil. Nah, ini kita coba lagi, jedor. 920. Cukup stabil sekali untuk senapan angin dengan tabung mode 38. Ini padahal nggak bisa kita pasangin regul dan power plenum. Untuk akurasi pun sangat oke. Untuk di FPS nya cukup keren sekali ya, cukup bisa nyampe ke 900-an. Jadi untuk senapan angin ini cocok buat big game, small game pun sangat oke sekali gitu, karena untuk akurasi oke sekali, untuk FPS nya cukup tinggi. Oke, kita lanjut untuk pembahasan spesifikasinya. Jadi untuk spesifikasi dari senapan angin ini bagaimana, kita akan ulas di sana lagi. Oke, jadi seperti itu untuk akurasinya, dan untuk FPS-nya cukup oke sekali, karena untuk akurasinya di jarak segitu masih bisa droppingnya rapat sekali ya. Dan untuk senapan angin ini tadi untuk akurasi kita tes di jarak segitu dan bisa mendapatkan akurasi yang seperti itu. Jadi senapan angin ini tergolong senapan angin yang sudah bisa untuk akurasi bagus gitu kawan. Padahal ini senapan baru, pasti ada bekas kayak bubutannya, itu masih kotor gitu kawan. Jadi kalau bekas bubutannya masih kotor kayak gitu, sudah bisa akurasi bagus kayak gitu, kita pakai senapan angin ini di kemudian hari pasti lebih bagus lagi, karena untuk alur dia lebih bersih gitu kawan. Semakin kita keluarkan peluru, semakin halus di alurnya gitu. Jadi semakin halus dia untuk akurasi semakin bagus gitu. Dan untuk senapannya cukup oke sekali ya, dari mulai belakang sampai ke depan. Ini kita akan jelaskan untuk spesifikasinya. Jadi untuk spesifikasi dari senapan angin ini itu seperti apa, tonton aja sampai selesai. Dan untuk senapannya ini sangat oke sekali. Dari belakang pun sudah kita dijumpai dengan yang namanya sandaran bau. Untuk sandaran baunya kita menggunakan jenis karet mentah di bagian belakang ya. Untuk di bagian popor pun sudah ada yang namanya setelan pipi. Ini bisa kita naik turunkan untuk di bagian setelan pipinya. Nah ini ya, cukup oke sekali. Untuk pegangannya ini, gripnya ini ori, dan ini bukan grip ya, tapi popornya ini ori dari kayu mahoni ya. Jadi ini kayu ori asli. Nah ini bukan, kalau biasanya ada senapan yang pakai bahan plastik ya, tapi ini kayu. Dan ini untuk senapannya sangat oke sekali ya. Di bagian setelan power pun ada di bagian sini. Nah ini ya, bisa kita tambah power, bisa kita kurangin powernya. Kalau ini tadi kita pakai setelan power yang standar, jadi tidak terlalu ringan dan tidak terlalu keras gitu. Kalau kita ingin yang lebih keras lagi pun juga bisa ya. Tapi kita pakai standar aja, sudah pakai peluru Hercules, FPS-nya nyampe ke 900-an, berarti untuk senapan angin ini cukup oke sekali gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini, kalau untuk menambah powernya putar ke kanan searah jarum jam. Kalau untuk mengurangi powernya kita tinggal putar ke kiri searah berlawanan jarum jam. Untuk trigger di senapan angin ini sudah menggunakan jenis trigger match ya, ringan dan halus sekali untuk di bagian triggernya. Tarikannya kita menggunakan jenis tarikan seat lever, ringan halus, dan untuk di bagian cancel kongkang bisa taruh sebelah kiri untuk di cancel kongkangnya. Untuk magazine kita bisa isi 14 round atau 14 peluru ya di bagian magazinnya. Dudukan teleskop kita pakai rail mounting OD13. Untuk senapan angin ini dia di bagian tabung kita menggunakan jenis tabung
dural OD38 ya, yang dinamakan OD ya, out diameter luar tabungnya ini 38 mm seperti itu kawan. Untuk kapasitas angin aman di 2800 PSI. Untuk isi maksimalnya angin segitu. Jadi untuk senapan angin ini jangan sampai kekurangan angin dan jangan sampai kelebihan anginnya. Kalau kekurangan anginnya takutnya ada kendala seperti kebocoran, entah lewat laras, lewat valve dan lain sebagainya. Untuk mengatasi dari kebocoran seperti itu, kita usahakan jangan sampai kehabisan anginnya. Dan untuk senapan angin ini pun juga sudah menggunakan chamber sistem tumbuk ya, chambernya sistem tumbuk. Dan ini untuk dudukannya rail mountingnya OD13. Untuk di chambernya pun pembuatan sudah pakai CNC, jadi tingkat kerapian sangat rapi sekali ya untuk di senapan angin ini. Dan untuk senapan angin ini pun juga sudah menggunakan jenis tarikan seat lever. Terus untuk di pengisiannya ada di sini ini ya, untuk pengisian anginnya menggunakan jenis mini coupler. Jadi kita tidak perlu coupler sambungan lagi untuk mengisi senapan angin ini. Untuk senapannya cukup oke, cukup keren, tabungnya pun juga sangat oke ya. Jadi ini mampu diisi di 2800, sangat oke sekali untuk tabungnya. Dan untuk manometer ada di bagian depan. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan anginnya masih berapa. Jadi tekanan angin di senapan angin ini masih berapa PSI itu bisa kita lihat lewat manometer yang ada di depan sini gitu. Dan untuk senapan angin ini larasnya sudah pakai laras seamless alur 12, OD-nya pakai OD14 dengan panjang laras di 65 cm. Dan sudah dilengkapi dengan nempel perdam ya. Untuk di bagian depan perdamnya pun sudah terpasang. Tadi kita buat tes, sangat oke sekali karena ini teleskopnya dipakai untuk ngetes, jadi kita teleskopnya copot lagi gitu kawan. Dan untuk senapannya sangat keren sekali untuk di senapan angin FX Airgun ini ya. Jadi untuk FX ini dia menggunakan sistem marauder ya, tabung mode 38. Nah ini sangat oke sekali, sangat keren sekali. Triggernya pun bisa kita setting ringan, keras pun juga bisa. Dan untuk senapan angin ini ingat untuk harganya ya di 1.900.000 sudah termasuk dengan kelengkapannya. Untuk kelengkapan ada perdam dan lain-lain, ada tali sandang, terus tas juga ada ya. Dan untuk senapan angin ini dengan harga segitu belum termasuk dengan ongkos kirim ya. Jadi untuk ongkos kirimnya itu menyesuaikan dengan wilayahnya. Jadi untuk ongkos kirim itu menyesuaikan. Terus untuk pembelian lunas dan juga COD itu ada perbedaan gitu kawan. Jadi kalau COD dia lebih agak lumayan mahal, tapi dia bisa bayar di tempat. Kalau lunas transfer itu dia lebih murah karena untuk pengirimannya pakai JNT Kargo gitu ya. Dan untuk senapannya seperti ini. Siapa cepat dia dapat selagi stok masih ada gitu. Dan itu belum juga termasuk dengan teleskopnya ya, teleskop pompa belum. Jadi untuk teleskop bisa kawan-kawan tambahkan tergantung selera ya untuk teleskopnya. Jadi mau yang kisaran harga berapa itu bisa langsung hubungi ke adminnya. Kalau teleskop di kami itu ready dari mulai harga 300.000 sampai ke harga 1 jutaan, 2 jutaan pun juga ready gitu ya. Dan untuk pompa kita ready dari mulai harga 500.000 sampai ke harga yang 800.000, 900.000 ready. Kalau untuk yang 500.000 di 4.000 PSI, kalau untuk yang harga 800.000 itu di 6.000 PSI, tapi dia di 3 stack. Kalau yang 4 stack di 900.000. Seperti itu ya. Oke, seperti itu dulu ya untuk spesifikasi dari senapan angin ini. Dan untuk kawan-kawan kalau mau order bisa langsung hubungi ke WA admin yang sudah tertera. Cara pemesanannya bisa melalui COD dan juga transfer langsung. Kalau untuk via online-nya, via offline-nya bisa berkunjung ke toko kami yang alamatnya di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Lebih tepatnya di Desa Ragulampitan ya, RT 4 RW 2 Batelet Jepara. Oke, seperti itu. Dan demikian dulu ya untuk video kali ini dari saya, Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.